Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ingin mendapatkan limpahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ingin mendapatkan keturunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ingin dikaruniai keturunan-keturunan yang saleh-salehah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda menginginkan keberkahan pada usaha Anda, pada bisnis Anda, pada pertanian Anda, pada peternakan Anda, maka salah satu cara utama untuk mendapatkan itu semua adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena semua nikmat, semua kelapangan rezeki, semua kelapangan hidup itu bisa diundang, bisa dipanggil dengan kita memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka aku mengatakan, maksudnya Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, mohon ampunlah, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan langit untuk membawa hujan untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Dia Allah SWT akan mengaruniakan kalian harta yang berlimpah dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia Allah SWT akan menciptakan kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Dan itu semua adalah efek dan dampak dari istighfar yang kalian lakukan, istighfar yang kalian persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah apabila kalian bertaubat kepada Allah, kalian memohon ampun kepada Allah, dan kalian tunduk patuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak dan berlimpahlah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian minum dari keberkahan-keberkahan langit. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan untuk kalian keberkahan-keberkahan dari bumi. Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kalian. Allah akan mengalirkan susu dari hewan-hewan ternak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan harta serta keturunan untuk kalian. Itu adalah penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat 10 sampai 12 dalam surah Nuh yang kita baca tadi. Sehingga jelas sekali bahwa jalan untuk bisa mendapatkan limpahan rezeki dengan berbagai bentuk dan macamnya itu, jalannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muqatil rahimahullah taala menjelaskan tentang apa yang terjadi pada kaum Nuh. Beliau mengatakan bahwa ketika kaum Nabi Nuh itu mendustakan dan mengingkari Nabi Nuh alaihissalam dalam kurun waktu yang sangat lama, Allah Subhanahu wa taala pun menahan
turunnya air hujan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan membuat rahim para wanita di tengah mereka itu menjadi mandul selama 40 tahun lamanya. Bahkan kemudian hewan-hewan ternak dan tanaman-tanaman mereka pun kemudian binasa, hancur binasa. Sehingga kaum Nabi Nuh ini pun mendatangi Nabi Nuh, meminta tolong, meminta bantuan kepada Nabi Nuh agar musibah dan bencana alam itu bisa diangkat dari kehidupan mereka. Maka disitulah kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan dan memerintahkan mereka untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda menggelisahkan rezeki kehidupan Anda, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan duniawi, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada kaumnya. Pada suatu waktu, ada seorang pria datang menemui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pria itu mengeluhkan tentang kondisi cuaca yang sangat kering, ya, kondisi cuaca yang sangat kemarau, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa bercocok tanam sebagaimana biasanya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan solusi kepada pria itu dengan mengatakan istaghfirillah, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama sesudah itu datang lagi seorang pria yang lain mengeluh, mengadukan masalahnya bahwa dia adalah orang miskin, dia adalah seorang fakir yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pun memberikan solusi dengan mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Tidak lama kemudian setelah itu datang lagi pria yang ketiga yang meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam agar didoakan kepada Allah. Meminta kepada Al-Hasan Al-Basri, meminta kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan karunia keturunan. Maka oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pun diberikan solusi dengan mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang lagi pria yang keempat yang mengadukan bahwa kebun-kebunnya sudah begitu tandus, kebun-kebunnya semuanya mengering dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kembali memberikan solusi dengan mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu semua terjadi, murid-muridnya pun bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa kenapa kepada empat pria yang datang itu, yang datang membawa masalah yang berbeda-beda. Yang satu mengeluhkan cuaca yang kering dan tandus, yang satu mengeluhkan kemiskinannya, yang satu lagi mengeluhkan bahwa dia ingin mendapatkan keturunan, yang satu mengeluhkan hasil panen kebun-kebunnya. Mereka datang membawa masalah yang berbeda, tetapi Anda memberikan solusi yang sama, yaitu dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan ma qultu min indi syai'an. Jawaban dan solusi yang saya berikan itu, kata beliau, itu bukan dari saya. Saya tidak ngarang. Solusi yang saya berikan itu bukan hasil karangan saya, bukan hasil pemikiran saya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Beliau membaca ayat-ayat yang terdapat dalam surah Nuh yang tadi kita bacakan di awal sesi kita ini. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa apapun masalah Anda, apapun kesulitan Anda, apapun kesedihan Anda, apapun kegalauan Anda, maka solusinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun solusinya, maka istighfar adalah jalan keluar, adalah solusi utama terhadap masalah itu. Konon ada seorang Arab Badui yang pernah mengatakan bahwa man aqama fi ardina falyukthir minal istighfar fa inna ma'al istighfar al-qitar. Siapa saja yang ingin tinggal di kampung kami ini, di tanah kami ini, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu mengundang datangnya awan yang kemudian akan menurunkan hujan. Jadi ini adalah satu statement dari seorang Arab Badui tentang betapa dahsyatnya keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pernah juga menceritakan tentang sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pada satu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar untuk memimpin salat istisqa, salat meminta hujan. Lalu kemudian ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau membaca ayat-ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Jadi beliau naik ke mimbar, lalu kemudian membaca rangkaian ayat dalam surah Nuh ini, ayat 10 sampai 12 ini. Setelah itu beliau turun tanpa menyampaikan atau membacakan doa tertentu untuk meminta hujan kepada Allah. Maka ketika beliau turun, orang-orang heran, sehingga mereka bertanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, ya, seandainya Anda sempatkan untuk istisqa, Anda sempatkan untuk berdoa meminta hujan, ya, maka beliau mengatakan bahwa saya telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Nuh tadi. Jadi beliau seakan-akan memberikan isyarat kepada rakyatnya bahwa perbanyaklah istighfar, karena istighfar itu akan mengetuk pintu langit. Istighfar itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit, dan itu akan mengundang turunnya hujan kepada kita. Di dalam kesempatan itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa tidak perlu berdoa dan meminta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan hujan. Beliau mencukupkan diri dengan mendorong rakyatnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah pernah mengatakan, idza istabta'ta ar-rizqa fa'akthir min al-istighfar. Kalau Anda merasa rezeki Anda begitu lambat datangnya, begitu lambat hadirnya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 3,
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Yang artinya adalah, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, niscaya Allah SWT akan mengaruniakan kalian nikmat yang indah, nikmat yang menyenangkan, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar inilah kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah kemudian mengingatkan kita, kalau Anda merasa rezeki Anda begitu lambat datangnya, begitu lambat hadirnya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat semua untuk tidak lagi melewati kehidupan ini, tidak lagi melewati hari-hari kita tanpa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.